Saya nih yang berjuang supaya spanduknya bisa masuk, Bang. Apa yang mereka minta saya dengarkan, Bang. Bahkan, Bang, mereka bayar tiket, Bang. Kan nggak dibayarin juga sama federasi atau pemerintah, toh. Kita pakai uang pribadi loh, bukan dibiayai. Arya Sinulinga dapat peringatan dari Ultras Garuda. Ultras Garuda ultimatum keras Esko PSSI yang membanggakan diri soal perizinan koreografi. Saya nih yang berjuang supaya spanduknya bisa masuk, Bang. Spanduk loh, Bang. Baru kayak bikin koreo nggak bisa, Bang. Pasti ditahan, dicabut. Sekarang, Bang, supporter bisa pasang koreo, Bang. H-1, Bang, udah bisa pasang-pasang semua kabel-kabel dengan rapi dan dianggap sebagai bagian dari proses itu. Bayangin, Bang. Udah, makanya kita bisa menikmati sang koreo-koreo itu, Bang. Padahal itu semua sudah pekerjaannya. Dan Arya Sinulinga kemudian bicara soal tiket. Yang pasti supporter bayar tiket pakai uang pribadi, bukan dibayarin. Udah, bahkan mereka bilang apa? Urusan jumlah tiket, Bang. Iya. Itu pun saya perjuangkan, Bang. Ini krusial nih soal Iya, tiket nih, Bang. jumlah tiket saya berjuang, Bang. Mereka bilang, Bang, kami jumlah tiketnya sekian, Bang. Saya berjuang supaya mereka dapat. Bahkan apa? Harga, Bang. Ada yang bilang dari tim bilang, udah kasih diskon sekian saja untuk mereka. Saya tanya sama Lagrandi sama Ultras, kalian maunya berapa? Jangan segitu lah, Bang. Sekian puluh persen lah, Bang. Oke, saya perjuangkan, Bang. Apa yang mereka minta, Bang? Dapat. Tanding beli tiket sendiri, kan nggak dibayarin juga sama federasi atau pemerintah, toh. Kita ini, ya kan? Beli apa namanya, jersey, beli merchandise-nya dan sebagainya, itu kita pakai uang pribadi loh, bukan dibiayai. Yang pasti supporter bayar tiket pakai uang pribadi, bukan dibayarin. Yang untung juga kalian. Untuk apa juga membanggakan diri seolah-olah bapak lawan bagi supporter. Jika kewajiban dianggap sebuah prestasi, maka mundurlah kalian dari PSSI. Yaps, bisa kalian lihat, inilah story yang dibuat oleh supporter Ultras Garuda Official, di mana baru-baru ini ada salah satu esko PSSI yang mengatakan dirinya menjadi salah satu faktor kenapa koreografi dari supporter-supporter itu bisa ada di dalam stadion. Dan atas pernyataan itu, supporter Ultras Garuda mengecam keras dengan menganggap itu adalah sebuah kewajiban dan bukanlah sebuah prestasi. Ya, kalau kita lihat makin kesini memang makin kesana. Pernyataan blunder yang selalu akhir-akhir ini kita dengar dari pihak PSSI yang membuat kita bertanya, ada apa dengan PSSI saat ini? Ketua PSSI kita lagi ngilang. Kita ingat nggak kata-kata Pak Arya Sinulinga yang bilang, iya kita berani pecat Coach Sintayong, Pak Erick Thohir mengambil semua resikonya. Setelah gue sadari sekarang, Pak Erick Thohir mengambil resiko itu dan nyuekin kita semua. Karena dia punya kuasa, dia punya jabatan, dan dia bisa ngomong seenaknya. Jadi itu yang gue sayangkan. Karena harusnya kalau dia bilang Pak Erick Thohir mengambil resikonya, dia harusnya minta maaf dong, mengakui kesalahan. Ternyata enggak. Ternyata sekarang udah jadi Menpora. Terus bahkan sampai kemarin fans timnas itu pada demo, dia nggak ada di kantor. Dan ya dia pasti bilang, saya sebagai Menpora bukan ketua umum PSSI. Jadi technically ketua PSSI kita lagi ngilang. Curaçao berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, teman-teman. Curaçao ini pernah dilatih sama Patrick Kluivert. Terus dia gagal, dipecat, dipungut sama ketum kita. Kok bisa sih negara yang luas negara cuma segede kota Palembang lolos Piala Dunia? Kok bisa negara yang pernah di backheel sama Dimas Derajat lolos ke Piala Dunia? Kok bisa negara yang pernah mencat CL Keringetan lolos ke Piala Dunia? Karena pasalnya Curaçao dipastikan resmi lolos ke Piala Dunia 2026. Seneng banget ya ngelihat negara orang tuh berprestasi gitu, atau minimal main di FIFA Matchday gitu. Yang dimana pelatih sebelumnya, sebelum gerbong Belanda ini datang, kita tuh udah ada progres. Mungkin bisa dibilang rasa optimis itu ada mau lolos Piala Dunia. Datang gerbong Belanda ini, kita gagal deh. Jadi penonton lagi aja. Kalau sebelumnya Curaçao juga pernah dilatih sama orang Belanda, tapi produk gagalnya. Kenapa sih kita dapetnya harus dia gitu buat gantiin Tayong? Dan pasti yang banyak yang nanti yang bilang, ya bang, Curaçao mah negaranya yang dilawan mudah, gampang, bodoh amat, nggak peduli, yang penting mereka lolos Pildun, kita enggak. Dan Curaçao pernah kita kalahin, nggak peduli lawannya siapa, yang namanya lolos Piala Dunia, ya lolos, nggak peduli.
Selamat aja buat Curaçao ya. Kok bisa sih gitu? Kita pernah ngalahin Curaçao dengan tim kayak begini dan mereka tahun depan akan ada di Piala Dunia.